Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri angkatan 2022. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya berkelompok. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nila Yuni Agustin, NIM 305220064. Yang kedua ada Nuretno Utami, NIM 305220066. Yang ketiga ada Rosa Auliasari, NIM 305220074. Yang keempat ada Syabina Roifatul Firmanda, NIM 305220081. Yang kelima ada saya sendiri, Vivi Alhida Anwar, NIM 305220096. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian semua belajar tentang konsep dasar korelasi pada mata kuliah konsep dasar biostatistika. Namun sebelumnya, yang kami hormati Bapak Forman Novrindo Sijabat, SKM MEPIT, selaku dosen pengampu dan PJMK mata kuliah konsep dasar biostatistika, serta Ibu Ratna Frenti Nurhalim, SKM MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar biostatistika dan sekaligus pemberi tugas video pada pembelajaran kali ini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, apa sih korelasi itu? Korelasi yaitu hubungan analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan yang ditimbulkan antar variabel ini dapat terjadi karena hubungan sebab akibat atau hanya kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada satu variabel akan mempengaruhi atau diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Jika data yang digunakan numerik, maka istilah yang digunakan yaitu korelasi. Namun, jika data yang digunakan kategorik, maka istilah yang digunakan yaitu asosiasi. Kemudian, perkenalkan, nama saya Nila Yuni Agustin, NIM 305220064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya telah dijelaskan tentang korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara dua variabel, variabel independen dan variabel dependen. Dua variabel ini memiliki perbedaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua variabel tersebut. Variabel independen merupakan variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel independen. Variabel independen ini kita sebut sebagai variabel X. Nah, variabel independen ini bisa kita gunakan lebih dari satu variabel. Jadi, kita bisa menggunakan variabel independen ini lebih dari satu variabel atau dua variabel untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen sendiri merupakan variabel terikat yang akan kita prediksi menggunakan variabel independen. Variabel ini kita sebut sebagai variabel Y. Jadi, intinya variabel independen merupakan variabel bebas yang akan kita gunakan sebagai alat untuk memprediksi variabel dependen. Hasil dari apa yang kita prediksi tersebut kita sebut sebagai variabel dependen. Nah, dari apa yang saya sampaikan tersebut, saya akan memberikan contoh supaya teman-teman lebih memahami tentang konsep variabel. Sebagai contoh, dari kalimat pengaruh motivasi terhadap kinerja dokter dalam melengkapi dokumen rekam medis. Dari kalimat tersebut, kita bisa menentukan mana variabel independen dan mana variabel dependen. Variabel independen atau variabel yang memprediksi yaitu pengaruh motivasi. Sedangkan variabel yang akan kita prediksi atau variabel dependennya yaitu kinerja dokter dalam melengkapi dokumen rekam medis. Kesimpulannya, variabel independen atau pengaruh motivasi ini akan memprediksi kinerja dokter dalam melengkapi dokumen rekam medis atau sebaliknya. Supaya lebih paham, kita bisa menggunakan kalimat
kita bisa memprediksi kinerja dokter dalam melengkapi dokumen rekam medis menggunakan variabel pengaruh motivasi. Jadi, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari analisis korelasi. Tujuan analisis korelasi ini ada dua, yaitu yang pertama untuk mendeteksi variasi dari suatu variabel. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan dan memiliki variasi antara. Contohnya, hubungan antara X dan Y. Apakah X mempengaruhi Y ataukah sebaliknya, yaitu Y mempengaruhi X. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dari analisis korelasi. Kenapa sih kita memilih analisis ini daripada analisis yang lainnya? Yaitu pertama, karena analisis korelasi ini tidak membutuhkan manipulasi data seperti analisis eksperimen. Kalau eksperimen membutuhkan manipulasi data, berbeda dengan korelasi. Jika kita sudah mempunyai satu data, kita bisa menganalisisnya di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah bahwa analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi saja. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Yang pertama adalah analisis korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat yang pasti. Contohnya seperti apa? Contohnya, motivasi mempengaruhi prestasi. Tidak selamanya motivasi itu mempengaruhi prestasi. Contohnya, jika seorang mahasiswa yang biasanya tidak termotivasi, tapi dia tiba-tiba mendapatkan nilai yang baik. Dari nilai yang baik itu tumbuhlah motivasi. Nah, di sini itu bahwa hubungan sebab akibat itu tidak pasti. Apakah Y mempengaruhi X atau X yang mempengaruhi Y? Yang kedua adalah tidak adanya kelompok kontrol. Saya Rosa Auliasari, NIM 305222074 akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam korelasi. Macam korelasi yang pertama ada korelasi positif. Korelasi dikatakan positif apabila terjadi perubahan pada satu variabel, kemudian variabel bebas, kemudian diikuti dengan perubahan pada variabel terikatnya. Perubahannya ini cenderung ke arah peningkatan ya. Jadi, untuk nilai variabelnya ini cenderung bergerak searah atau berbanding lurus. Jika terjadi peningkatan pada variabel bebas, maka variabel terikatnya juga akan meningkat. Sehingga jika dilihat grafiknya pada gambar, itu cenderung bergerak ke kanan atas karena dia bersifat korelasi positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi positif itu berkisar antara 0 sampai dengan angka positif 1, di mana artinya semakin dekat koefisien korelasi dengan angka positif 1, maka semakin erat hubungannya antara dua variabel. Macam yang kedua yaitu korelasi negatif. Untuk korelasi negatif ini adalah kebalikan dari korelasi positif, di mana dia terjadi perubahan pada satu variabel bebas yang diikuti dengan penurunan pada variabel terikatnya. Nilai variabelnya ini cenderung bergerak berlawanan arah atau berbanding terbalik. Jika variabel bebasnya meningkat, maka variabel terikatnya akan menurun. Lalu, atau begitu juga dengan sebaliknya ya. Bisa yang terikatnya meningkat, yang bebasnya juga turun. Itu juga bisa terjadi. Lalu bagaimana untuk grafiknya? Dari gambar itu kita dapat menyimpulkan bahwa tampilan grafik dari korelasi negatif sendiri itu lebih condong ke kanan bawah atau terjadi perbedaan antara korelasi positif. Lalu bagaimana dengan koefisien korelasinya? Untuk koefisien korelasi dari korelasi negatif ini berkisar antara 0 sampai dengan negatif 1 sampai dengan 0, di mana semakin dekat koefisien korelasi dengan angka negatif 1, maka semakin erat hubungan keeratan
antara dua variabel. Bukan semakin dekat dengan angka 0 ya, tapi semakin dekat dengan angka negatif 1. Nah, negatif sendiri ini itu menunjukkan adanya berlawanan arah. Dia tidak searah. Kalau positif dia menunjukkan searah, kalau negatif dia menunjukkan berlawanan arah antar dua variabel. Lalu yang macam ketiga yaitu tak berkorelasi. Sebelum kita ke pengertiannya, kalau dilihat dari gambarnya, yang tak berkorelasi itu bentuknya melingkar dan tidak bisa ditarik garis. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang tak berkorelasi itu menunjukkan tak ada hubungan antara kedua variabel, sehingga grafik yang ditampilkan dia cenderung titik-titiknya menyebar di tabel di diagram itu, jadi tidak dapat ditarik garis. Saya Syabinaro Evatul Firmanda, NIM 305-22081 akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya, yaitu tentang macam-macam korelasi. Jika sebelumnya sudah dijelaskan tentang korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak berkorelasi, maka saat ini kita akan belajar tentang korelasi positif sempurna. Nah, jika dilihat dari grafiknya, maka dapat dilihat itu hampir sama dengan korelasi positif. Namun bedanya di sini penyebaran data mendekati garis persamaan korelasi atau bahkan sama dengan garis persamaan korelasinya. Jadi, garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain itu adalah garis persamaan korelasi dan dia berbentuk korelasi positif. Jadi, dia akan condong ke kanan atas. Nah, di sini ada perbedaan ya dengan korelasi positif biasa dengan grafiknya yang tadi. Itu bisa dilihat perbedaannya. Jika yang tadi itu penyebaran datanya itu tidak sama, maksudnya itu tidak sama dengan persamaan korelasinya. Namun di korelasi positif sempurna ini, dia penyebaran datanya titik-titiknya itu adalah persis pada persamaan korelasinya. Jadi bisa terlihat perbedaannya. Nah, untuk macam-macam korelasi yang terakhir adalah korelasi negatif sempurna. Jika dilihat dari grafiknya seperti ini. Nah, di sini juga sama dengan korelasi negatif, jadi gambarnya itu juga condong ke kanan bawah. Jika tadi korelasi positif sempurna itu condong ke kanan atas dan dia penyebaran garisnya itu mendekati garis persamaan korelasi atau bahkan pas dengan persamaan korelasinya. Nah, di korelasi negatif sempurna ini juga sama, namun perbedaannya dia garisnya itu condong ke kanan bawah. Jadi itu adalah perbedaannya. Nah, sekian dari penjelasan kami. Untuk perhitungan korelasi akan dijelaskan pada kelompok lain ya, di video lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.